Selamat datang, para pelanggan setia kanal Masa Tua Sejahtera. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat istimewa tentang seorang wanita. Percayakah Anda? Tepat di ruang tamu rumah saya, ibu mertua saya muncul sambil menggandeng tangan seorang wanita selingkuhan yang sedang hamil anak suami saya. Ia melemparkan sebuah buku cek di hadapan saya dan memberikan ultimatum yang kejam. Ambil 5 miliar ini dan enyah dari rumah ini sekarang juga. Anakku butuh wanita yang bisa memberinya seorang putra untuk melanjutkan garis keturunan, bukan betina mandul sepertimu yang bahkan tidak bisa bertelur. Saat itu, saya tidak menangis. Seluruh tubuh saya hanya terasa lumpuh. Pandangan saya beralih kepada pria yang selama 5 tahun terakhir saya panggil suami. Ia hanya menunduk dalam, dia membisu laksana patung batu. Keheningannya 1000 kali lebih menyakitkan daripada penghinaan manapun dari ibu mertuanya. Namun, mereka tidak tahu. Di balik pakaian longgar yang saya kenakan, sebuah kehidupan kecil, sebuah rahasia yang akan mengguncang dunia sedang bertumbuh. Dan mereka juga tidak tahu bahwa kekejaman mereka hari ini akan menjadi awal dari kehancuran mereka di masa depan. Nama saya Kirana Anindita. Malam itu, saya sedang menyiapkan makan malam yang istimewa, menyalakan beberapa lilin aromaterapi dengan hati yang penuh debar dan kebahagiaan. Saya berencana menunjukkan hasil tes kehamilan dengan 2 garis dan foto USG dari rumah sakit kepada suami saya, Baskara, untuk menyampaikan kabar gembira ini. Ini adalah bayi yang datang setelah penantian panjang. Saya percaya bayi ini akan menjadi pengikat cinta kami, memperbaiki keretakan dalam pernikahan kami yang mulai goyah, dan menghentikan cercaan ibu mertua saya. Saya begitu naif memimpikan masa depan secerah itu, namun, tepat saat jam menunjuk pukul 7, pintu depan terbuka. Suami saya pulang, tetapi tidak sendiri. Di sampingnya ada Ibu Ratna, ibu mertua saya, dan di belakang mereka, berdiri seorang wanita muda cantik yang tidak saya kenal, mengenakan gaun dari merek mewah. Tapi yang paling membuat saya terkejut adalah cara wanita itu menggandeng lengan suami saya dengan begitu mesra dan posesif. "Siapa dia, Mas?" tanya saya terbata-bata. Jantung saya terasa seperti diremas kuat. Suami saya tidak berani menatap mata saya dan mencoba melepaskan genggaman wanita itu dengan perlahan. Namun, ibu mertua saya melangkah maju, menghalangi putranya, dan menatap saya dengan sorot mata penuh kemenangan dan penghinaan. "Biar ibu yang perkenalkan," kata ibu mertua saya dengan suara sinis. "Ini Larasati, putri tunggal Bapak Gunawan, pemilik grup farmasi Sanjaya, mitra terbesar di rumah sakit tempat Baskara bekerja. Dan sekarang, di dalam perutnya, ada darah daging putra ibu, cucu laki-laki berharga yang tidak akan pernah bisa kau berikan seumur hidupmu." Setiap kata dari ibu mertua saya bagaikan palu godam yang menghantam kepala saya. Telinga saya berdengung, dan dunia terasa berputar. Suami saya berselingkuh, bahkan memiliki anak dengan wanita lain, dan wanita itu adalah putri seorang konglomerat. Semua kepingan teka-teki yang berserakan langsung menyatu. Hari-hari ketika ia pulang larut dengan alasan rapat, telepon yang ia terima diam-diam di kamar mandi, dasi mewah yang katanya hadiah. Sekarang saya sadar. Dasi itu bermerek sama dengan tas tangan yang dibawa Larasati. "Jadi, apa tujuan kalian memanggil saya kemari?" tanya saya. Berusaha keras agar suara saya tidak bergetar meskipun hati saya hancur berkeping-keping. "Cerdas juga kau," cibir Ibu Ratna. "Kami memanggilmu untuk memberimu pilihan. Pilihan yang manusiawi." Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dan selembar cek dari tasnya, lalu melemparkannya ke meja di hadapan saya. "Ini surat cerai. Baskara sudah tanda tangan. Dan ini, 5 miliar rupiah. Ambil uang ini, tanda tangani suratnya, dan segera enyah dari rumah ini. Anggap saja ini sedekah dari keluarga kami untuk 5 tahun masa mudamu yang sia-sia." 5 miliar. Sedekah. Kata-kata itu begitu familiar dan memalukan. Saya menatap suami saya, mengharapkan pembelaan terakhir, perlindungan terakhir. Tapi ia tetap menunduk, diam 1000 bahasa, hanya kedua tinjunya yang terkepal erat. Keheningannya adalah jawaban. Ia telah menyetujui dan menerima semuanya. Ia memilih kehormatan dan uang, dan membuang saya serta 5 tahun kebersamaan kami.
Wanita bernama Larasati itu duduk di sofa dengan kaki disilangkan, menatap saya dengan angkuh. Ia mengelus perutnya dengan lembut, lalu menatap saya dengan tatapan seorang pemenang. "Mbak Kirana, sadar dirilah. Mas Baskara mencintai saya, dan saya bisa memberinya kesuksesan yang tidak akan pernah bisa Mbak berikan seumur hidup. Ambil saja uangnya dan pergi. Jangan membuat situasi ini jadi rumit." "Rumit? Lucu sekali. Kalian yang menciptakan tragedi ini, dan sekarang menyuruh saya untuk tidak membuatnya rumit?" Tangan saya yang berada di atas pangkuan tiba-tiba terkepal erat. Perlahan, saya mengangkat tangan itu dan meletakkannya dengan lembut di atas perut saya. Di sini juga, sebuah kehidupan kecil sedang bertumbuh hari demi hari, anak saya dan dia. Namun, saya tahu saya tidak bisa mengatakan kebenaran ini. Jika saya mengatakannya sekarang, itu hanya akan menjadi tindakan merendahkan diri, seolah-olah menggunakan anak untuk mempertahankan pria yang bukan lagi milik saya. Anak saya tidak pantas menjadi alat seperti itu. Anak saya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sisi ibu yang kuat, bukan ibu yang mengemis perasaan. Rasa dingin yang menusuk menguasai jiwa saya. Rasa sakit berubah menjadi penghinaan, dan penghinaan memberiku kekuatan yang aneh. Saya perlahan berdiri. Saya tidak lagi menatap mereka. Saya mengambil cek senilai 5 miliar rupiah di atas meja. Ibu Ratna dan Larasati tersenyum puas. Mereka pasti mengira saya menerimanya. Namun, di depan mata mereka yang terbelalak, saya merobek cek itu menjadi serpihan-serpihan kecil. "Saya tidak butuh uang kalian," kata saya dengan jelas dan tegas. "Cinta saya tidak bisa dibeli dengan uang kotor seperti itu." Saya mengambil pena dan menuliskan nama saya di surat cerai. "Saya akan pergi. Tapi bukan karena kalian mengusir saya, melainkan karena saya jijik berada di bawah satu atap dengan orang-orang seperti Anda." Setelah selesai berbicara, saya berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Saya tidak pernah menoleh ke belakang. Dari punggung saya bisa mendengar Ibu Ratna berteriak, "Beraninya kau, jangan menyesal nanti karena tidak mengambil uang itu." Saya tidak menyesal. Saya hanya menyesal telah menyia-nyiakan 5 tahun masa muda saya untuk pria yang tidak pantas. Saya dengan tenang mengemas beberapa helai pakaian dan barang-barang pribadi ke dalam sebuah koper kecil. Saat saya menyeret koper keluar dari pintu, saya melewati mereka bertiga. Tanpa sapaan, tanpa lirikan, saya meninggalkan rumah itu. Melangkah ke dalam malam yang dingin, tanpa sadar tangan saya kembali memegang perut. Mereka pikir mereka hanya mengusir satu orang, padahal sebenarnya ada 2. Dan mereka tidak pernah bermimpi bahwa domba penurut yang baru saja mereka injak-injak akan kembali sebagai serigala untuk merebut kembali segalanya. Bagaimana perjalanan saya sebagai seorang ibu tunggal akan berlanjut, dan harga apa yang akan saya buat mereka bayar? Jika Anda penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tekan tombol subscribe, like, dan share kanal Masa Tua Sejahtera, dan ikuti kisah dramatis ini sampai akhir. Para pelanggan sekalian, saat pintu taksi terbanting menutup, membawa saya dan rahasia kecil di dalam perut saya menjauh dari rumah yang pernah menjadi surga, saya tidak menangis. Guncangan yang terlalu besar sepertinya telah mengeringkan air mata saya. Saya hanya duduk diam, memandangi lampu-lampu jalan yang berlalu di luar jendela, memburam menjadi jejak cahaya di kegelapan malam. Hati saya kosong. 5 tahun. 5 tahun masa muda terindah seorang wanita telah saya persembahkan untuk cinta yang saya yakini seindah dongeng. Kini, yang tersisa hanyalah selembar surat cerai yang dingin dan kenyataan pahit bahwa dongeng itu adalah kebohongan sejak awal. Kenangan 5 tahun terakhir muncul kembali seperti film gerak lambat, jelas dan menyakitkan. Saya bertemu Mas Baskara 5 tahun lalu pada suatu sore di musim gugur. Saat itu, saya adalah seorang analis keuangan junior yang baru lulus dan bekerja di sebuah perusahaan sekuritas kecil. Sementara dia adalah seorang dokter residen tahun terakhir yang sedang magang di rumah sakit tempat saya berobat. Saya terkesan padanya sejak pertama kali bertemu. Bukan karena penampilannya yang tampan dan ramah, melainkan karena kehangatan dan dedikasi yang terpancar dari matanya. Di tengah rumah sakit yang bising dan ramai, dialah satu-satunya yang sabar mendengarkan cerita saya dan menjelaskan kondisi kesehatan saya secara rinci. Sentuhan tangannya saat memeriksa begitu lembut dan profesional.
Dia memiliki senyum tulus yang mampu menenangkan semua kekhawatiran dan ketakutan pasien. Setelah itu, kami beberapa kali bertemu secara kebetulan di kantin rumah sakit, dan percakapan pun dimulai. Dia bercerita tentang giliran jaga malam yang berat, tentang tekanan sebagai seorang dokter, tetapi suaranya selalu menyiratkan semangat dan hasrat untuk menyelamatkan nyawa. Saya bercerita kepadanya tentang dunia saya yang kering, penuh dengan angka dan grafik saham. Dia mendengarkan cerita saya dengan penuh minat, dengan tatapan penuh kekaguman. "Kirana, kamu hebat sekali. Seorang wanita bisa mengerti hal-hal rumit seperti itu, saya benar-benar salut. Cinta kami tumbuh secara alami." Kencan makan malam singkat setelah giliran jaganya berakhir. Bekal makan siang yang saya antarkan ke rumah sakit. Pesan-pesan dukungan dan perhatian yang kami kirimkan setiap hari membuat cinta kami semakin matang. Dia tidak kaya. Gaji seorang dokter residen hanya cukup untuk biaya hidup dan mengirim sedikit uang saku untuk ibunya di kampung. Tapi dia tidak pernah sekalipun membuat saya kecewa. Dia rela mengenakan kemeja usang agar bisa membelikanku gaun baru dengan gaji sebulan penuh. Dia rela makan mie instan seminggu penuh agar di akhir pekan bisa mengajakku makan di restoran yang enak. Dia berkata, "Maaf ya, Kirana, sekarang aku belum bisa memberimu kehidupan yang mewah, tapi tolong percaya dan tunggu sebentar lagi. Setelah masa sulit ini berlalu, aku janji akan membuatmu bahagia." Saya percaya padanya. Saya tidak butuh materi, saya hanya butuh ketulusannya. Dan saya tidak hanya berdiam diri, saya mulai menggunakan kemampuan saya yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun, termasuk dia untuk membantunya meraih kesuksesan secara diam-diam. Para pelanggan sekalian, saya punya satu rahasia. Dari luar, saya terlihat seperti karyawati biasa, tapi sebenarnya, saya adalah seorang investor saham anonim, yang biasa disebut investor kakap. Ini adalah bakat alami yang saya temukan sejak kuliah. Saya memiliki intuisi tajam terhadap angka dan mampu menganalisis serta memprediksi fluktuasi pasar dengan akurasi yang luar biasa. Dengan warisan kecil dari orang tua saya yang meninggal karena kecelakaan, saya diam-diam mulai berinvestasi, dan uang itu berkembang menjadi jumlah yang mungkin tidak akan pernah bisa disentuh oleh banyak orang seumur hidup mereka. Saya tidak menggunakan uang itu untuk bersenang-senang. Saya tetap hidup sederhana. Saya takut kekayaan akan mengubah diri saya. Saya takut kekayaan akan menarik hubungan yang tidak tulus. Saya hanya ingin mencari pria yang mencintai saya sebagai Kirana yang biasa. Dan ketika saya bertemu Mas Baskara, saya pikir saya telah menemukan orang itu. Saya menggunakan bakat dan aset rahasia saya untuk menyiapkan landasan baginya. Dia berbakat, tapi di lingkungan yang kompleks seperti rumah sakit, bakat saja tidak cukup, dia butuh kesempatan dan koneksi. Melalui sebuah dana investasi atas nama lain, saya secara anonim menyumbangkan sejumlah besar uang untuk pembelian peralatan medis di rumah sakitnya. Sebagai imbalannya, saya hanya meminta satu syarat kecil, berikan kesempatan kepada dokter-dokter muda berbakat seperti Baskara Wijoyo untuk berpartisipasi dalam operasi besar dan kirim mereka untuk pelatihan di luar negeri. Dan kesempatan itu pun datang kepadanya. Dia terpilih masuk ke dalam tim operasi jantung kompleks yang sebelumnya hanya ditangani oleh dokter setingkat kepala departemen. Dia melakukannya dengan cemerlang. Namanya mulai dikenal, kemudian dia dikirim ke Singapura untuk pelatihan jangka pendek, mempelajari teknologi medis terbaru. Sekembalinya, dia bagaikan macan yang bersayap, dia berturut-turut berhasil melakukan operasi-operasi sulit, menyelamatkan banyak nyawa. Dia dengan cepat naik pangkat dari seorang dokter residen biasa menjadi salah satu ahli bedah termuda dan paling kompeten di rumah sakit itu. Dia sangat bahagia. Dia memeluk saya dan berkata bahwa semua itu berkat keberuntungan, dan berkat saya yang selalu ada di sisinya untuk memberinya semangat. Dia tidak tahu bahwa Dewi Keberuntungan itu adalah wanita yang sedang berada dalam pelukannya. Saya tidak mengatakan yang sebenarnya, saya tidak ingin membuatnya merasa rendah diri, saya hanya ingin diam-diam melihatnya sukses dan bahagia dari belakang. Saya begitu naif percaya bahwa pengorbanan diam-diam saya akan dibalas dengan cinta abadi. Selama 5 tahun, saya memberikan semua yang saya miliki untuk memupuk cinta itu dan kesuksesannya.
Saya sendirilah yang membentangkan karpet merah untuknya. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa saat dia berjalan di atasnya, orang di sisinya bukanlah saya. Setelah Mas Baskara memiliki posisi yang mapan di rumah sakit, kami memutuskan untuk menikah, keputusan yang sudah lama saya nantikan. Namun, sejak saat itulah keretakan pertama dalam kisah cinta kami mulai muncul. Dan orang yang menciptakan keretakan itu tidak lain adalah ibunya, Ibu Ratna. Saat pertama kali dia membawa saya ke rumah untuk diperkenalkan, di permukaan, dia menyambut saya dengan ramah. Tapi di balik senyum itu, saya bisa merasakan perhitungan dan penyelidikan dingin dalam tatapannya. Dia tidak bertanya tentang kepribadian atau pekerjaan saya, melainkan hanya pertanyaan seperti, orang tuamu kerja apa, berapa bersaudara, gajimu berapa? Ketika dia tahu bahwa kedua orang tua saya sudah meninggal dan saya berasal dari keluarga biasa, senyum di bibirnya sedikit memudar. Sejak saat itu, dia mulai secara terang-terangan ikut campur dalam hubungan kami. Dia sering menelepon Mas Baskara dan secara halus mengatakan bahwa saya tidak sepadan dengannya. Nak, kamu sekarang dokter terkenal. Istrimu seharusnya bukan hanya orang yang kamu cintai, tapi juga orang yang bisa membantumu sukses. Kirana memang baik, tapi latar belakang keluarganya nanti hanya akan menjadi beban bagimu. Bagaimana kalau putri direktur rumah sakit kota itu, cantik dan dari keluarga terpandang? Kalau kamu menikah dengannya, masa depanmu akan jauh lebih cerah, bukan? Awalnya, Mas Baskara membela saya. Dia membantah ibunya. Bu, jangan bicara seperti itu. Aku mencintai Kirana apa adanya, aku tidak butuh yang lain. Aku tidak butuh bantuan siapapun, aku bisa sukses dengan kemampuanku sendiri. Mendengar kata-katanya, saya sangat terharu. Saya percaya cinta kami cukup besar untuk mengatasi semua prasangka. Namun, muncul tokoh lain yang mengubah segalanya. Dialah Larasati Gunawan. Dia adalah putri tunggal ketua grup farmasi Sanjaya, mitra strategis dan sponsor terbesar rumah sakit tempat Mas Baskara bekerja. Larasati cantik, cerdas, dan sangat angkuh. Dia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, dan kali ini, yang dia inginkan adalah Baskara Wijoyo. Dia mengabaikan fakta bahwa Baskara sudah punya kekasih dan secara terbuka mengejarnya. Dia menggunakan cara-cara yang tidak bisa saya tiru sebagai wanita biasa. Dia memberinya hadiah-hadiah mewah, dan menggunakan koneksi ayahnya untuk menciptakan peluang-peluang yang tidak bisa ditolak oleh Baskara. Dia sering mengajaknya keluar ke restoran mewah atau klub kelas atas dengan dalih pekerjaan. Dia menunjukkan padanya dunia yang berbeda, dunia kekuasaan dan kehormatan yang belum pernah dia alami. Dan yang terpenting, dia tahu persis ambisi ibunya. Ibu Ratna, begitu tahu Larasati adalah putri seorang konglomerat, bersukacita seolah menemukan tambang emas. Dia melihat Larasati sebagai menantu idaman, kunci emas yang akan membuka masa depan cerah bagi putranya. Dia secara terang-terangan mulai menjodohkan mereka. Dia sering mengundang Larasati ke rumah untuk makan malam dan memperlakukannya lebih hangat daripada anak kandungnya sendiri. Sebaliknya, terhadap saya, dia menjadi semakin keras dan kritis. Setiap kali saya ada, dia sengaja membicarakan Larasati, memujinya setinggi langit, lalu menyindir saya. Memang beda ya, menantu dari keluarga terpandang. Cantik, pintar, keluarganya juga kaya raya. Kalau Baskara menikah dengannya, tinggal satu telepon dari mertuanya, bisa langsung buka klinik pribadi yang megah. Tidak perlu lagi kerja banting tulang di bawah orang lain seperti menantu yang satu itu. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan meresap ke dalam hati Mas Baskara. Sebagai pria yang berasal dari keluarga miskin dan telah berjuang keras untuk mencapai posisinya saat ini, bagaimana mungkin dia tidak goyah di hadapan gambaran masa depan yang begitu menggiurkan? Dia mulai berubah. Dia tidak lagi menolak ajakan Larasati. Jam pulangnya semakin larut, dan dari tubuhnya tercium aroma parfum wanita yang asing. Dia mulai berbohong kepada saya. Panggilan telepon kami menjadi jarang, dan pesannya menjadi singkat. Cinta kami tidak mati mendadak. Ia mati perlahan-lahan di tengah keheningan, sikap dingin, dan kebohongan. Saya menyadari semua itu. Hati saya sakit seperti diiris sembilu, tapi saya tidak membuat keributan atau menuntut penjelasan.
Saya hanya diam-diam berharap, semoga ini hanya angin lalu. Semoga pada akhirnya dia sadar siapa yang benar-benar mencintainya dan kembali ke sisi saya. Saya begitu naif mempercayai cinta 5 tahun kami, mempercayai janji-janji yang pernah dia ucapkan. Tapi saya tidak tahu, ketika hati seorang pria berubah dan ambisi menjadi lebih besar dari cinta, semua harapan menjadi sia-sia. Keretakan itu semakin membesar, dan hari kehancuran pernikahan kami semakin dekat. Para pelanggan sekalian, mungkin tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada dikhianati oleh orang yang kita cintai. Berbeda dengan luka fisik yang bisa sembuh seiring waktu, pengkhianatan itu seperti racun yang perlahan meresap ke setiap sel tubuh, menggerogoti semua kepercayaan dan harapan. Dan itulah penderitaan yang harus saya alami selama beberapa bulan berikutnya. Pernikahan saya tidak runtuh dalam ledakan besar. Ia mati perlahan di tengah sikap dingin, kebohongan, dan pengkhianatan. Pria yang saya anggap sebagai dunia saya, Baskara Wijoyo, kini telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia bukan lagi dokter yang hangat dan tulus seperti dulu. Dia benar-benar tersapu oleh pusaran kehormatan dan hubungan kelas atas yang ditunjukkan Larasati kepadanya. Jam pulangnya semakin larut. Alasan yang dia berikan semakin canggung dan sulit dipercaya. Rapat mendadak, operasi darurat, makan malam dengan mitra penting. Tapi saya tahu di balik alasan-alasan itu ada kencan romantis dengan Larasati. Saya tidak sengaja melihat foto-foto mereka yang diunggah oleh teman-temannya di media sosial. Mereka makan malam bersama di restoran mewah, menghadiri pesta-pesta glamor bersama. Dia menatap Larasati dengan tatapan yang sudah lama tidak dia tunjukkan kepada saya. Tatapan penuh kekaguman dan hasrat. Setiap kali melihat foto-foto itu, jantung saya serasa ditusuk ribuan jarum. Tapi saya tidak membuat keributan. Saya tidak mengejarnya, menjambak rambutnya, atau membongkar hubungan mereka. Saya hanya diam. Mungkin dia terpaksa, mungkin ini hanya hubungan sosial yang diperlukan untuk pekerjaan. Begitu saya mencoba menipu diri sendiri, mencari alasan untuk membelanya. Saya berusaha mempertahankan hubungan kami dengan cara apapun, berharap masih ada sisa perasaan dari 5 tahun kebersamaan kami. Saya berusaha menjadi istri yang lebih sempurna. Saya belajar memasak makanan yang lebih lezat, membersihkan rumah lebih bersih, dan berdandan lebih cantik setiap kali dia pulang. Saya berharap kelembutan dan kesabaran saya bisa membawanya kembali. Tapi saya salah. Keheningan saya tidak menyadarkannya, malah membuatnya semakin berani. Dia menganggap kesabaran saya sebagai kebodohan, dan keheningan saya sebagai persetujuan. Dia tidak lagi bersembunyi. Suatu hari dia pulang lewat tengah malam, dan dari seluruh tubuhnya tercium aroma parfum wanita yang asing dan mahal, bukan aroma lembut yang biasa saya pakai. Bahkan ada bekas lipstik di kerah kemejanya. Ketika saya bertanya, dia tidak lagi berusaha mencari alasan. Dia hanya menepis tangan saya dan berkata dengan suara lelah dan dingin, "Sudah, jangan tanya terus, aku capek. I mau." Ibu mertua saya, Ibu Ratna, sangat puas. Dia menganggap penderitaan saya sebagai kemenangannya. Dia terus-menerus menaburkan garam di atas luka saya. Setiap kali Larasati datang ke rumah, dia sengaja memanggil saya untuk menyajikan teh dan mengupas buah untuk tamu istimewanya. Dia ingin saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana putranya dan selingkuhannya bermesraan. Dia ingin membuat saya merasa terhina dan menderita agar saya mundur dengan sendirinya. Kirana ini memang baik dan penurut. Nanti kalau Larasati jadi menantu di rumah ini, dia yang akan melayani dan mengurus semuanya, jadi kamu tidak perlu repot-repot, katanya kepada Larasati, tetapi matanya menatap tajam ke arah saya. Dia memperlakukan saya seperti pembantu gratis untuk calon menantunya. Kekejamannya, kelemahan suami saya, dan keangkuhan selingkuhannya semua ini menjadi belenggu yang mencekik hidup saya, mematikan sisa harapan terakhir di dalam diri saya. Saya menjalani hari-hari itu seperti di neraka. Saya menjadi kurus dan pucat, dan senyum benar-benar hilang dari wajah saya. Saya sempat berpikir untuk bercerai, melepaskan semua ini dan membebaskan diri saya. Tapi saya tidak sanggup. Bagaimana mungkin cinta 5 tahun bisa dilupakan begitu saja?
Saya masih mencintainya dan mengharapkan keajaiban. Dan keajaiban itu benar-benar datang. Tapi di saat yang paling ironis, ketika kehidupan pernikahan saya tenggelam dalam hari-hari tergelap, ketika saya berada di tepi jurang keputusasaan, secercah cahaya tiba-tiba muncul. Saya mengetahui bahwa saya hamil. Perasaan saat pertama kali melihat 2 garis jelas di alat tes kehamilan benar-benar seperti keajaiban. Semua rasa sakit dan amarah di dalam diri saya lenyap, digantikan oleh kebahagiaan tak berujung dan haru yang meluap-luap. Saya akan menjadi seorang ibu, saya akan memiliki anak, buah cinta kami. Saya memegang alat tes kehamilan itu dan menangis sendirian di kamar mandi. Tapi kali ini bukan air mata penderitaan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Anak ini bukan hanya kehidupan kecil, tapi juga satu-satunya harapan saya. Saat itu, saya dengan naifnya percaya bahwa kehadiran anak ini bisa menjadi keajaiban yang menyelamatkan pernikahan kami yang berada di ujung tanduk. Saya pikir, jika Baskara tahu dia akan menjadi seorang ayah, dia pasti akan berubah. Dia akan sadar di mana keluarganya yang sebenarnya, kembali ke sisi saya, dan kami akan membangun keluarga bahagia bersama anggota baru kami. Harapan itu memberiku kekuatan yang aneh. Saya tidak lagi murung atau menderita. Saya mulai lebih merawat diri. Saya makan makanan bergizi, membaca buku tentang pengasuhan anak. Saya ingin mempersiapkan segalanya dengan yang terbaik untuk menyambut malaikat kecil saya. Saya membuat sebuah rencana. Saya tidak ingin memberitahukan kabar ini dengan cara biasa. Saya ingin memberinya kejutan besar. Kejutan yang bisa menggoyahkan hatinya yang telah dingin. Saya memutuskan untuk melaksanakan rencana itu pada hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya mengambil cuti sehari dan menghabiskan sepanjang sore untuk mendekorasi rumah. Saya membeli bunga mawar kesukaannya, menyalakan lilin aromaterapi yang romantis. Saya masuk ke dapur dan memasak semua makanan yang pernah dia puji paling enak saat kami pertama kali jatuh cinta. Saya bahkan bersusah payah mendapatkan anggur yang sama dengan yang kami minum di malam dia melamar saya. Saya ingin menciptakan kembali suasana di masa-masa terindah kami untuk mengingatkannya betapa kami saling mencintai. Saya memasukkan alat tes kehamilan dengan 2 garis jelas dan foto USG yang menunjukkan sosok samar kehidupan kecil ke dalam sebuah kotak hadiah cantik dan meletakkannya dengan hati-hati di tengah meja makan. Saya membayangkan adegan malam itu. Dia akan pulang, terkejut melihat suasana romantis ini, dan kami akan makan malam bersama sambil mengenang masa lalu. Lalu, ketika saya memberikan kotak hadiah itu, dia akan membukanya, terkejut, lalu diliputi kebahagiaan. Dia akan memeluk saya erat, meminta maaf, dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, ibu dan anaknya, lagi. Saya menggambar skenario yang begitu indah dan sempurna di kepala saya. Saya mengenakan gaun baru, merias wajah dengan ringan, dan duduk di meja makan, menunggu dengan cemas. Pukul 7, pukul 7.30, lalu pukul 8. Dia belum juga pulang. Saya meneleponnya, tapi tidak diangkat. Saya mulai cemas. Jangan-jangan dia bersama wanita itu? Apa dia lupa hari ini hari apa? Saya berusaha menepis pikiran-pikiran negatif, menenangkan diri dengan berpikir mungkin ada operasi mendadak. Saya menunggu dengan sabar. Pukul 9, pukul 10. Lilin-lilin sudah hampir habis terbakar, dan makanan di atas meja, begitu pula hati saya, telah menjadi dingin. Baru menjelang pukul 11 malam, saya mendengar suara mobilnya di bawah. Secercah harapan kecil kembali mekar di hati saya. Saya bergegas ke pintu, tetapi harapan itu diinjak-injak dengan kejam. Pintu terbuka, dia pulang, tapi tidak sendiri. Di sampingnya ada Ibu Ratna, dan di belakang mereka, ada Larasati dengan senyum provokatif. Mereka datang bukan untuk merayakan ulang tahun pernikahan saya. Mereka datang untuk memberikan ultimatum, untuk mengusir saya sepenuhnya dari hidupnya, dari rumah ini. Para pelanggan sekalian, ada saat-saat dalam hidup di mana waktu seolah berhenti. Bagi saya, saat itu adalah ketika mereka bertiga muncul di ambang pintu bersama-sama, membawa badai yang akan menyapu segalanya. Saya membeku di tengah ruangan yang telah saya hias dengan romantis untuk sebuah perayaan yang tidak akan pernah datang, menatap mereka seolah-olah mereka orang asing.
Lilin-lilin indah yang saya nyalakan kini hanya semakin memperjelas raut wajah kurang ajar Larasati, sorot kemenangan di mata Ibu Ratna, dan ekspresi pengecut serta rasa bersalah di wajah Baskara. Kotak hadiah cantik di atas meja, yang berisi harapan dan kehidupan kecil, seketika kehilangan maknanya, menjadi benda asing. Persiapan apa ini? Mau coba merayu untuk terakhir kalinya? Ibu Ratna yang pertama kali angkat bicara. Suaranya tajam seperti pisau, memecah keheningan yang menyesakkan. Sudah kubilang, jangan sia-siakan usahamu, Baskara sudah memutuskan. Dia akan menceraikanmu dan menikahi Larasati. Di dalam perutnya ada cucu laki-laki berharga dari keluarga Wijoyo, katanya sambil mengarahkan dagunya ke arah Larasati. Larasati, seolah menantang, memajukan perutnya seolah mengumumkan kemenangan. Cucu laki-laki. Dua kata itu seperti paku yang ditancapkan di jantung saya yang sudah berdarah. Selama beberapa tahun terakhir, dia selalu menghina dan menyalahkan saya sebagai betina mandul. Dan sekarang, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya menatap Baskara, berusaha mencari reaksi sekecil apapun, sisa perasaan terakhir. Tapi dia tetap menunduk, menghindari tatapan saya. Keheningannya adalah pengakuan yang paling kejam. Dia telah membuat pilihannya. Dia memilih masa depan yang terbentang dengan karpet merah dan rela membuang masa lalunya, membuang istri yang menemaninya di masa-masa tersulit. Dan adegan terakhir dari drama murahan ini berlangsung seperti yang sudah saya ceritakan. Ibu Ratna melemparkan cek dan surat cerai kepada saya, Larasati melontarkan kata-kata hinaan yang angkuh. Dan Baskara hanya berdiri di sana, menyetujui dengan pasrah. Saya berdiri dan mendengarkan setiap kata yang mereka ucapkan. Rasa sakit di awal dengan cepat berubah menjadi mati rasa, lalu menjadi penghinaan yang luar biasa. Pria seperti inikah yang kucintai? Orang-orang seperti inikah yang kubela? Tiba-tiba saya merasa diri saya begitu bodoh. Bodoh karena terlalu percaya pada cinta yang tidak ada. Bodoh karena berusaha mempertahankan pernikahan yang sudah busuk dari dalam. Tangan saya yang berada di atas pangkuan tiba-tiba terkepal erat. Perlahan, saya mengangkat tangan itu dan meletakkannya dengan lembut di atas perut saya. Kehangatan, sebuah koneksi suci, mengalir. Anakku, anakku tersayang. Maafkan ibu karena harus menunjukkan pemandangan mengerikan ini kepadamu yang bahkan belum lahir. Maafkan ibu karena tidak bisa memberimu ayah yang pantas, tapi jangan takut. Mulai saat ini, kamu hanya punya ibu. Dan ibu berjanji, ibu akan memberimu semua yang terbaik di dunia ini. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kekuatan aneh muncul dari dalam diri saya. Kekuatan seorang ibu. Saya bukan lagi Kirana yang lemah dan mengemis cinta. Saya adalah seorang ibu, dan saya harus melindungi anak saya. Saya tahu saya tidak bisa mengungkapkan kebenaran tentang anak ini. Jika saya mengatakannya, apa yang akan mereka pikirkan? Mereka akan berpikir saya menggunakan anak ini sebagai senjata untuk merengek dan mempertahankan diri. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa anak itu adalah anak Baskara. Atau lebih buruk lagi, jika mereka tahu itu adalah anak laki-laki, mereka mungkin akan mencoba merebutnya dari saya. Tidak, saya tidak bisa membiarkan anak saya tumbuh di lingkungan beracun seperti itu. Saya harus pergi. Saya harus membawa anak saya pergi jauh dari orang-orang ini. Air mata terakhir jatuh. Air mata yang mengubur sebuah cinta. Saya mengangkat kepala dan menatap wajah mereka lurus-lurus. Di mata saya tidak ada lagi rasa sakit, melainkan tekad yang dingin dan bulat. Saya merobek cek itu, menandatangani surat cerai, dan melontarkan kata-kata perpisahan yang penuh penghinaan. Lalu, saya berbalik menuju kamar tidur. Saya tidak mengambil apapun selain tas tangan yang berisi dokumen identitas terpenting saya. Saat saya melewati mereka, saya tidak melirik sekalipun. Bagi saya, mulai saat ini, mereka adalah orang mati. Saya keluar dari rumah itu dan berjalan ke dalam malam yang dingin. Saya tidak menoleh ke belakang. Masa lalu telah tertinggal. Di depan, terbentang jalan yang sama sekali baru, jalan yang harus saya lalui sendiri, tapi saya tidak lagi sendirian. Saya tahu di dalam diri saya ada kehidupan kecil, sebuah kekuatan pendorong yang tak ternilai. Air mata telah tumpah, tetapi tidak menenggelamkan saya.
Air mata itu telah membersihkan semua ilusi dan kelemahan, dan melahirkan kembali pribadi yang baru. Kirana yang lebih kuat, lebih bertekad, dan siap menghadapi badai apapun. Mungkin Anda berpikir bahwa setelah dicampakkan oleh suami, dihina oleh mertua, dan hamil sendirian, saya akan hancur, menangis di suatu tempat meratapi nasib, tapi tidak. Saya tidak melakukannya. Air mata sudah cukup saya tumpahkan, rasa sakit sudah cukup saya rasakan. Malam itu, saya tidak pergi ke rumah teman atau hotel murah. Saya memanggil taksi eksekutif dan menuju ke sebuah alamat yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh Baskara dan keluarganya seumur hidup mereka. Tempat itu adalah Penthouse Sky Tower, apartemen paling mahal dan mewah di kota ini. Tempat yang hanya bisa dimiliki oleh para konglomerat atau orang-orang super kaya. Saya masuk ke lobi yang megah dan menuju lift khusus penthouse. Setelah menempelkan kartu kunci hitam, lift membawa saya langsung ke lantai tertinggi. Saat pintu lift terbuka, di hadapan saya terbentang sebuah penthouse 2 lantai seluas hampir 1.000 meter persegi. Desainnya mewah dan elegan, dengan jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota di malam hari. Inilah rumah saya yang sebenarnya. Rumah yang saya beli dengan uang hasil jerih payah saya sendiri, tetapi tidak pernah saya tinggali karena pemikiran naif untuk membangun rumah dari nol bersama suami saya. Para pelanggan sekalian, sepertinya sudah saatnya saya mengungkapkan rahasia terbesar dalam hidup saya. Saya bukanlah seorang analis keuangan biasa dengan gaji pas-pasan. Itu hanyalah cangkang, sebuah sandiwara yang saya ciptakan sendiri. Sebenarnya, saya adalah seorang investor saham profesional, seorang raksasa yang tersembunyi di pasar modal. Kemampuan analisis dan prediksi bawaan serta warisan kecil dari orang tua saya telah membantu saya mengumpulkan kekayaan besar secara diam-diam sejak saya masih kuliah. Aset yang saya miliki mungkin lebih besar dari gabungan perusahaan farmasi milik keluarga Larasati. Tapi, saya selalu menyembunyikan fakta itu. Saya memilih hidup sederhana, bahkan sedikit hemat, karena saya takut. Takut uang akan mengubah saya. Takut uang hanya akan menarik orang-orang palsu dan egois ke dalam hidup saya. Saya selalu mendambakan cinta yang tulus. Seorang pria yang akan berada di sisi saya karena diri saya, bukan karena kekayaan saya. Dan saya pikir Baskara adalah orang itu. Saya rela melepaskan segalanya dan hidup dalam cangkang kesederhanaan hanya untuk berada di sisinya, tapi saya salah. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Malam itu, berdiri di tengah penthouse yang mewah, saya tidak lagi merasakan sakit. Saya hanya merasakan ironi yang getir. Saya rela meninggalkan istana untuk menjadi Cinderella, tetapi pada akhirnya saya dicampakkan tanpa ampun oleh pangeran yang saya pilih. Tapi tidak apa-apa. Cinderella kini telah kembali ke istananya, dan kali ini, dia tidak akan naif lagi. Dia akan menjadi seorang ratu. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah menangis. Saya menelepon asisten pribadi saya, Pak Kuncoro, seorang ahli keuangan terbaik yang telah saya pekerjakan selama bertahun-tahun. Halo, Pak Kuncoro, aktifkan rencana B. Suara saya dingin dan tegas. Segera tarik semua investasi dan dukungan tidak langsung yang telah kita berikan kepada Rumah Sakit Pusat Jakarta dan kepada Dr. Baskara Wijoyo secara pribadi selama 3 tahun terakhir. Semuanya. Kedua, saya menelepon sebuah perusahaan layanan konsierge mewah. Saya meminta mereka untuk membentuk tim terbaik, dokter kandungan terbaik, ahli gizi pribadi, instruktur yoga prenatal, dan asisten rumah tangga profesional. Saya berkata kepada mereka, saya tidak butuh apapun selain kata terbaik, biaya bukan masalah. Dan terakhir, saya berdiri di depan cermin besar, menatap bayangan saya. Saya bukan lagi Kirana yang sederhana dan bersahaja. Saya akan kembali menjadi diri saya sendiri. Seorang wanita yang mandiri, kuat, dan berkuasa. Saya meletakkan tangan saya di perut yang berisi kehidupan kecil saya. Anakku, sekarang ibu dan kamu akan memulai hidup baru. Kehidupan di mana tidak ada yang bisa meremehkan atau menindas kita. Ibu akan memberimu semua yang terbaik di dunia ini. Keesokan harinya, seorang Kirana yang sama sekali baru telah lahir kembali. Saya tidak lagi hancur atau menderita. Saya memulai program perawatan kehamilan yang paling ketat dan ilmiah. Membaca buku,
mendengarkan musik klasik, melakukan yoga. Saya mengubah penthouse saya menjadi surga yang damai bagi kami berdua. Saya memutuskan semua kontak dengan masa lalu. Nomor telepon lama saya buang, dan saya tidak lagi menghubungi teman-teman kami bersama. Bagi mereka, Kirana telah lenyap. Saya pikir saya akan hidup tenang seperti itu, melahirkan dan membesarkan anak saya sendirian. Namun, takdir sepertinya ingin mempermainkan saya. Takdir telah menyiapkan pertemuan kembali yang tak terduga bagi saya dan mereka. Sebuah pertemuan di mana posisi tawar telah berbalik total, di mana orang yang harus menundukkan kepala bukan lagi saya. Burung Phoenix benar-benar telah bangkit dari abunya. Para pelanggan sekalian, saat saya memulai hidup baru, sebuah perjalanan damai dan sejahtera sebagai seorang ibu tunggal, di sisi lain, mereka yang telah menyingkirkan saya dari hidup mereka juga memulai babak baru yang memuaskan. Hanya sebulan setelah saya pergi, sebuah pernikahan yang paling mewah dan megah di kota ini digelar. Mempelai prianya tidak lain adalah mantan suami saya, Baskara Wijoyo, dan mempelai wanitanya, tentu saja, adalah Larasati Gunawan, nona kaya raya yang sedang mengandung cucu laki-laki berharga bagi keluarga Wijoyo. Pernikahan mereka menjadi berita besar, diliput di semua media sosialita dan hiburan. Orang-orang mengagumi kemewahannya, gaun pengantin senilai miliaran rupiah, dan iring-iringan mobil super yang membentang beberapa kilometer. Orang-orang memuji kisah cinta takdir antara seorang dokter berbakat dan seorang nona dari keluarga terpandang. Mereka melukiskan sebuah dongeng modern, sebuah dongeng di mana tidak ada tempat bagi mantan istri yang miskin dan rendahan seperti saya. Saya melihat foto-foto itu dari layar komputer di penthouse mewah saya. Senyum cerah Baskara, wajah puas dan jumawa Larasati dan mantan ibu mertua saya, Ibu Ratna. Hati saya tidak goyah sedikit pun. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa cemburu. Yang ada hanyalah rasa geli. Kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan, akankah bertahan lama? Dan seperti yang saya duga, kehidupan pernikahan Baskara tidak seindah yang dia bayangkan. Dia mendapatkan semua yang diinginkannya. Segera setelah menikah, ayah mertuanya, Bapak Gunawan, menepati janjinya. Dia menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membuka sebuah klinik pribadi untuk menantunya yang bernama Klinik Permata Medika. Klinik itu berlokasi di tempat terbaik, dipenuhi dengan peralatan medis terbaru, dan dipromosikan secara besar-besaran di semua media. Baskara, yang tadinya seorang dokter bergaji, dalam sekejap menjadi seorang direktur muda dan pengusaha sukses. Dia benar-benar naik status dalam semalam. Ibunya, Ibu Ratna, hidup dalam kenyataan yang lebih indah dari mimpi. Dia pindah ke sebuah villa mewah yang dihadiahkan oleh besannya untuk putranya. Ada pelayan, ada mobil dengan sopir. Setiap hari dia pergi ke spa, berbelanja, dan menghadiri pesta-pesta kelas atas. Kemanapun dia pergi, dia membanggakan putranya yang kompeten, dan menantunya yang secantik permata. Dia mencapai puncak kepuasannya. Namun, di balik penampilan glamor itu, ada kebenaran yang tidak begitu menyenangkan. Baskara memang menjadi direktur, tetapi di mata keluarga istrinya, dia selamanya hanyalah seorang menantu dari keluarga miskin yang nasibnya diangkat oleh mertuanya. Ayah mertuanya, Bapak Gunawan, adalah orang yang sangat otoriter dan patriarkis. Dia secara terang-terangan meremehkan menantunya. Semua keputusan besar dan kecil di klinik, dari sumber daya manusia hingga keuangan, harus melalui dia. Baskara hanyalah seorang direktur boneka, sebuah mesin yang bekerja di bawah perintahnya. Di meja makan keluarga, dia seringkali diceramahi dan ditegur oleh ayah mertua dan ipar-iparnya. Baskara, kamu harus tahu diri. Kalau bukan karena keluarga ini, kamu itu hanya seorang dokter biasa. Kata-kata itu menusuk dalam seperti duri di hati Baskara yang memiliki harga diri tinggi. Kehidupan pernikahannya juga tidak bahagia. Larasati, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan cepat menunjukkan sifat aslinya sebagai nona manja dan egois. Dia sama sekali tidak tertarik pada pekerjaan suaminya, dan tidak mengurus rumah tangga. Seharian dia sibuk berbelanja dan bergaul dengan teman-temannya. Anak di dalam kandungannya, yang menjadi senjata untuk mendapatkan pernikahan ini, kini menjadi alasan untuk menyiksa suaminya. Dia menyuruhnya melayaninya,
memenuhi semua tuntutannya yang tidak masuk akal. Jika keinginannya tidak dituruti, dia akan menangis dan mengancam akan mengadu pada ayahnya. Setiap kali itu terjadi, Bhaskara harus menunduk dan meminta maaf. Dia hidup dalam lingkungan yang menekan dan menyesakkan, kehilangan semua kebebasan dan hak bicaranya sebagai seorang pria. Dia mulai menyesal. Di malam hari, saat Larasati tertidur, dia sering pergi ke balkon dan merokok sendirian. Dia teringat masa lalu. Masa-masa yang miskin tapi sangat bahagia bersamaku. Dia teringat makanan sederhana tapi hangat, kelembutan dan pengertian saya, serta pengorbanan diam-diam saya. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan hal yang paling berharga. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia sendiri yang telah memilih jalan ini, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dia hanya bisa mengatupkan gigi dan hidup dalam kebahagiaan palsu ini. Dia tidak tahu bahwa ini barulah permulaan. Sebuah balas dendam yang cerdas namun kejam, sebuah badai besar, sedang dipersiapkan secara diam-diam, dan itu akan segera menyapu semua yang dimilikinya. Sementara keluarganya mabuk dalam perayaan kemenangan palsu mereka, di sisi lain, di penthouse Sky Tower, saya diam-diam memulai permainan catur saya sendiri. Saya tidak memilih balas dendam dengan cara mendatangi mereka, menjambak rambut, dan membongkar semuanya. Bagi saya, cara itu terlalu rendah dan hanya akan merendahkan nilai saya. Saya akan membalas dendam, tapi dengan cara yang berbeda. Cara yang lebih cerdas, lebih tajam, dan lebih kejam. Saya tidak hanya akan merebut kembali apa yang telah hilang, tapi saya akan menghancurkan seluruh kerajaan mereka dengan senjata yang sama yang mereka gunakan untuk memikat suami saya, uang dan kekuasaan. Sebagai seorang raksasa tersembunyi di pasar modal dan investor anonim, saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Rencana saya disusun dengan sangat teliti dan cermat dengan bantuan tim ahli keuangan terbaik saya. Target saya bukan hanya klinik kecil milik Bhaskara, tetapi seluruh kerajaan farmasi raksasa yang dipimpin oleh ayah mertuanya, Grup Farmasi Sanjaya. Saya tahu itulah akar yang memasok kekuatan bagi mereka semua. Jika akar itu dipotong, seluruh pohon akan layu dengan sendirinya. Serangan pertama saya bukanlah serangan frontal. Itu adalah pengambilalihan terselubung, sebuah badai yang dibentuk oleh gelombang-gelombang kecil. Saya menyuruh orang untuk menganalisis seluruh rantai pasokan Grup Sanjaya dan klinik Permata Medika. Saya menemukan bahwa kelemahan terbesar mereka adalah ketergantungan pada pemasok peralatan medis dan sumber obat-obatan tertentu dari luar negeri. Mereka bergantung pada segelintir pemasok eksklusif, dan itulah tumit Achilles mereka. Saya memberikan perintah kepada dana investasi saya, mulailah operasi untuk mengakuisisi saham dari pemasok-pemasok tersebut, dengan menyembunyikan identitas melalui banyak anak perusahaan dan transaksi yang rumit. Ini adalah pertarungan yang mahal, tetapi bagi saya, uang bukanlah masalah. Hanya dalam 2 bulan, saya telah menjadi pemegang saham mayoritas yang memiliki kendali atas 3 pemasok peralatan medis terbesar di Eropa dan 2 perusahaan farmasi besar di Amerika Serikat mitra penting bagi Grup Sanjaya. Dengan kartu truf di tangan, saya mulai mempersempit pengepungan. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya memberlakukan kebijakan baru. Saya menuntut perusahaan-perusahaan tersebut untuk sementara waktu menghentikan pasokan peralatan dan obat-obatan generasi baru ke pasar Indonesia dengan alasan evaluasi ulang strategi bisnis dan pencarian mitra distribusi eksklusif baru. Tentu saja, mitra baru itu akan menjadi perusahaan yang saya dirikan sendiri. Krisis pasokan mulai meledak. Klinik Permata Medika milik Bhaskara adalah yang pertama dan paling parah terkena dampaknya. Mereka baru saja buka dan sangat membutuhkan peralatan terbaru untuk mempromosikan citra mereka. Tapi sekarang, semua pesanan mereka ditolak atau ditunda tanpa batas waktu. Pemindai CT, mesin USG 4D yang mereka janjikan kepada pasien, kini hanya ada di atas kertas. Obat-obatan khusus generasi baru yang mereka iklankan sebagai obat eksklusif, seperti obat anti kanker dan suplemen jantung, juga tiba-tiba menghilang dari pasaran. Pasien mulai mengeluh. Orang-orang yang telah membayar paket pemeriksaan kesehatan mahal kini tidak mendapatkan layanan yang setimpal. Kredibilitas klinik yang mereka bangun dengan miliaran rupiah mulai runtuh secara tragis. Bhaskara berlari ke sana kemari seperti laron mencari api, mencoba mencari pemasok alternatif,
tetapi semuanya sia-sia. Semua pemasok utama sudah berada di bawah kendali saya. Dia tidak tahu bahwa musuh tak terlihat yang mencekiknya adalah mantan istrinya yang telah dia buang. Perusahaan ayah mertuanya, Grup Sanjaya, juga tidak lebih baik. Mereka kehilangan kontrak distribusi obat yang menguntungkan, penjualan anjlok, dan harga saham mulai jatuh bebas. Bapak Gunawan, yang selalu membanggakan kekuasaannya, kini pusing tujuh keliling dan gelisah. Dia terus-menerus menyalahkan Baskara, menganggap semua ini adalah kesalahannya. Dia pikir ketidakmampuan menantunya telah membawa sial bagi seluruh keluarga. Hidup Baskara benar-benar berubah menjadi neraka. Pekerjaan di ujung tanduk, di rumah dimarahi oleh mertua, dan istrinya sibuk menuntut dan cemburu. Dia menderita insomnia dan berat badannya turun drastis. Dia menyadari harga yang harus dia bayar, tetapi dia belum tahu bahwa badai ini baru saja dimulai. Serangan saya berikutnya akan jauh lebih kejam. Serangan itu tidak hanya akan menghancurkan kariernya, tetapi juga sisa harapan terakhir di dalam dirinya. Dan itu akan datang pada hari yang paling tidak dia duga, pada saat yang paling tidak dia harapkan. Para pelanggan sekalian, saat badai yang saya ciptakan diam-diam menghancurkan kerajaan keluarga mantan suami saya, di sisi lain, dunia saya adalah hari-hari yang paling damai dan penuh kebahagiaan. Semua rencana balas dendam dan kebencian saya serahkan kepada tim profesional saya. Dan saya, dengan sepenuh hati dan waktu, mendedikasikan diri pada misi yang lebih suci dari segalanya, perjalanan menjadi seorang ibu. Masa kehamilan 10 bulan bisa menjadi waktu yang sulit dan penuh kekhawatiran bagi banyak wanita, terutama jika sendirian tanpa suami. Tapi bagi saya, itu adalah hadiah yang tak ternilai, sebuah perjalanan untuk menemukan dan mencintai diri sendiri yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya bukan lagi Kirana yang selalu sibuk mengurus orang lain. Kini, saya belajar untuk hidup perlahan, belajar untuk mencintai dan merawat tubuh saya serta kehidupan kecil yang tumbuh hari demi hari di dalam diri saya. Setiap pagi, saya tidak lagi terburu-buru keluar rumah, melainkan bangun dengan alunan musik klasik yang lembut dan menyiapkan sarapan bergizi sesuai dengan menu yang disusun oleh ahli. Saya menghabiskan berjam-jam untuk membaca. Bukan buku keuangan yang kering, melainkan buku-buku tentang pengasuhan anak dan karya sastra klasik. Saya ingin anak saya terpapar dengan hal-hal terbaik dan paling murni sejak dalam kandungan. Penthouse saya berubah menjadi surga dunia. Penuh dengan tanaman hijau dan bunga-bunga segar di setiap sudut. Saya mengubah satu kamar besar menjadi kamar bayi, memberikan ide desain sendiri, dan memilih dengan cermat setiap perabot hingga mainan kecil. Segalanya harus yang terbaik dan teraman. Saya tidak ragu mengeluarkan uang untuk memanggil para ahli terbaik, agar anak saya lahir dan tumbuh di lingkungan yang sempurna. Setiap sore, seorang instruktur pribadi datang untuk memandu saya melakukan latihan ringan yang membuat tubuh saya lentur dan sehat. Di akhir pekan, ada kelas prenatal dan perawatan bayi baru lahir. Saya mempersiapkan segalanya tidak hanya dengan uang, tetapi dengan segenap cinta seorang ibu. Saya tidak merasa kesepian sama sekali. Justru, saya merasa lebih penuh dari sebelumnya. Anak di dalam kandungan adalah teman terbaik. Setiap kali merasakan tendangan lembutnya, setiap kali melihat perut saya semakin membesar, hati saya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Saya sering berbicara padanya, membacakan dongeng, dan menyanyikan lagu Nina Bobo. Saya ingin dia tahu bahwa tidak peduli seberapa rumit dan kejamnya dunia luar, di dalam dekapan ibunya, dia akan selalu aman dan mendapatkan cinta tanpa syarat. Tentu saja, ada kalanya di malam yang sunyi, kesedihan masa lalu tiba-tiba datang. Saat melihat pasangan lain berjalan bergandengan tangan dengan bahagia, atau saat melihat seorang suami mengelus perut istrinya dengan lembut, hati saya terasa sakit. Saya bertanya-tanya, mengapa anak saya tidak mendapatkan cinta yang utuh? Tapi saya segera menepis pikiran lemah itu. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa lebih baik tidak memiliki ayah sama sekali daripada memiliki ayah yang buruk, yang tega membuang ibu dan anaknya. Pengkhianatan Baskara, alih-alih menghancurkan saya, justru menumbuhkan kemandirian dan kekuatan yang luar biasa dalam diri saya. Dan hari yang paling saya nantikan pun tiba. Saya memilih Rumah Sakit Internasional Harapan Bangsa,
salah satu rumah sakit paling bergengsi dan mahal, sebagai tempat untuk menyambut anak saya. Saya mendaftar untuk paket persalinan VIP terbaik yang menyediakan tim dokter dan perawat terbaik serta layanan perawatan terbaik. Uang bukanlah masalah. Anak saya pantas mendapatkannya. Saya ingin momen kelahirannya menjadi momen yang paling suci dan sempurna. Tapi saya tidak pernah membayangkan pilihan yang tampak sempurna itu akan menjadi permainan takdir yang kejam, yang akan membawa saya pada pertemuan kembali yang paling dramatis dan tak terduga. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Sementara kami berdua menjalani hari-hari yang paling damai dan bahagia, di sisi lain, badai yang saya tabur mulai mengamuk dengan kejam. Klinik Permata Medika, yang menjadi kebanggaan dan harapan Baskara serta keluarga mertuanya, kini berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badai yang saya ciptakan kini telah menjadi tsunami raksasa, menerjang dan menghancurkan kerajaan mereka yang tampak kokoh. Krisis pasokan peralatan medis dan obat-obatan semakin parah. Semua pintu seolah tertutup di hadapan Baskara. Dia bahkan terbang langsung ke Eropa, mendatangi kantor pusat pemasok untuk mencoba bernegosiasi. Tapi yang dia dapatkan hanyalah penolakan dingin dan alasan sopan bahwa strategi bisnis telah berubah. Dia tidak tahu, saat duduk di ruang rapat, bahwa orang yang membuat keputusan itu adalah pemegang saham mayoritas anonim dari Indonesia. Dia harus kembali dengan kegagalan dan penghinaan. Klinik Permata Medika, yang tadinya merupakan rumah sakit internasional modern terbaik, kini kekurangan segalanya. Mesin-mesin canggih dan mahal hanya berdebu karena tidak ada suku cadang pengganti. Obat-obatan khusus yang mereka banggakan kini tidak bisa lagi dipasok kepada pasien. Pasien-pasien yang telah membayar mahal untuk mendapatkan layanan internasional kini merasa tertipu. Mereka mulai mengeluh, memprotes, bahkan mendatangi klinik untuk membuat keributan. Kembalikan uang kami, penipu. Rumah sakit internasional ini lebih buruk dari puskesmas. Teriakan dan spanduk yang muncul setiap hari mengubah klinik yang mewah itu menjadi pasar yang kacau. Kredibilitas klinik runtuh secara tragis. Dokter-dokter kompeten yang direkrut Baskara dengan gaji besar pun satu persatu mulai mengundurkan diri. Mereka tidak ingin menenggelamkan reputasi mereka di tempat yang sedang runtuh. Baskara berjuang seperti laron di tengah lautan api. Dia berlari ke sana kemari, menghadapi pasien, mempertahankan staf, dan mencari pemasok baru. Tapi semua usahanya sia-sia. Tangan saya telah menjangkau terlalu jauh, mencekiknya dari segala arah. Kehidupan rumah tangganya juga berubah menjadi neraka. Ayah mertuanya, Bapak Gunawan, yang telah menginvestasikan seluruh kekayaannya di klinik ini, kini terancam kehilangan segalanya. Dia menumpahkan semua amarahnya kepada menantunya. Dasar tidak becus. Pria sialan, aku percayakan bisnis ini padamu, tapi kau bahkan tidak bisa menjaganya. Apa yang kau lakukan selama ini? Hanya menumpang hidup di keluarga kami? Dia memakinya habis-habisan di setiap waktu makan, di depan seluruh keluarga dan kerabat. Istrinya yang manja, Larasati, juga tidak lagi manis dan mesra. Dia mengubah sikapnya begitu sapi perah yang dia pilih terancam bangkrut. Bagaimana kau mengurus bisnis ini? Gara-gara kau, aku jadi malu di depan teman-temanku. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, jangan harap aku akan diam saja. Mereka yang sebelumnya menyanjungnya setinggi langit, kini bersatu padu mendorongnya ke jurang penghinaan. Dia harus menyadari kebenaran pahit. Mereka tidak mencintai atau menghormatinya. Mereka hanya menganggapnya sebagai alat, pion di atas papan catur ambisi mereka. Ketika dia masih berguna, mereka merawat dan menghargainya. Tetapi begitu dia kehilangan kekuatannya, mereka siap membuangnya tanpa ragu sedikit pun. Dan hal yang paling kejam pun terjadi. Perusahaan ayah mertuanya, Grup Sanjaya, mulai goyah akibat krisis pasokan dan serangan finansial lain dari dana investasi saya. Harga sahamnya anjlok tanpa henti. Untuk menyelamatkan diri, Bapak Gunawan membuat keputusan kejam. Dia menyatakan kebangkrutan klinik Permata Medika untuk memotong benjolan kanker yang merugi dan menghindari tanggung jawab atas menantunya yang tidak kompeten. Baskara kehilangan segalanya,
Hanya dalam beberapa bulan, dari seorang direktur muda dan ikon kesuksesan, dia menjadi seorang pecundang yang tidak punya apa-apa. Dia diusir dari klinik yang dia banggakan. Dia harus keluar dari villa mewah dan kembali ke rumah yang lebih kecil bersama ibunya. Larasati, setelah pertengkaran hebat, meninggalkannya. Anak yang dikandungnya di dalam perut tidak lagi menjadi cucu laki-laki berharga, melainkan menjadi beban. Baskara benar-benar merasakan bagaimana rasanya jatuh dari surga ke neraka. Dia menyadari harga yang harus dia bayar. Dia mendapatkan kehormatan dan uang, tapi itu hanya sementara. Dan untuk mendapatkannya, dia harus kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang tulus, seorang istri yang siap berkorban segalanya untuknya, dan bahkan seorang anak yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Di hari-hari tergelap dan paling putus asa dalam hidupnya, bayangan saya kembali muncul di benaknya, menghantuinya. Dia bertanya-tanya di mana saya berada, bagaimana saya hidup. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mantan istri yang dirindukannya adalah orang yang menyutradarai seluruh tragedi hidupnya, dan bahwa takdir sekali lagi akan mempertemukan mereka sebuah pertemuan dalam situasi yang paling ironis. Para pelanggan sekalian, hidup terkadang benar-benar mempermainkan kita dengan cara yang ironis dan kejam. Ia menciptakan plot twist yang bahkan penulis skenario paling hebat pun tidak bisa bayangkan. Seolah-olah ini adalah papan catur raksasa, di mana kita masing-masing hanyalah pion kecil yang digerakkan oleh tangan tak terlihat takdir. Setelah meninggalkan Baskara, saya pikir hidup saya dan hidupnya akan menjadi dua garis paralel yang tidak akan pernah bersinggungan lagi. Saya akan menjalani hidup saya sendiri yang sejahtera dan damai bersama anak yang akan segera lahir, dan dia akan menanggung sendiri akibat dari kesalahan yang telah dia perbuat. Tapi saya salah. Takdir sepertinya telah memutuskan bahwa kami masih memiliki satu pertemuan yang harus dilunasi, satu konfrontasi terakhir dalam situasi yang paling mustahil, situasi di mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh sehelai benang tipis. Hari itu, saat jam baru saja menunjukkan pukul 6 sore, saya sedang bermeditasi di atas matras yoga, mendengarkan musik klasik yang lembut. Tiba-tiba, kontraksi pertama datang. Awalnya hanya kontraksi ringan, tetapi dengan cepat menjadi lebih sering dan intens. Saya tahu anak saya, malaikat kecil saya, akan lahir ke dunia lebih awal dari perkiraan. Asisten saya, Pak Kuncoro, seorang pria parubaya yang tenang dan sangat profesional, tidak panik sedikit pun. Dia segera menelepon hotline darurat Rumah Sakit Internasional Harapan Bangsa, tempat saya telah memesan paket persalinan kerajaan beberapa bulan sebelumnya. Semuanya sudah disiapkan, ruang bersalin sekelas presiden, tim medis terbaik yang dipimpin oleh seorang dokter legendaris yang dijuluki tangan emas di dunia kebidanan Indonesia, semuanya siap menyambut saya. Ambulans membelah malam kota dengan sirene yang meraung-raung. Saya berbaring di atas tandu, menggigit bibir kuat-kuat agar tidak mengerang. Tangan saya masih di atas perut, berbisik kepada anak saya, "Sayang, jangan takut ya. Sebentar lagi kita ketemu. Kita berjuang bersama." Saya merasa tenang, sepenuhnya percaya pada profesionalisme dan layanan terbaik yang telah saya bayar. Saya ingin anak saya lahir dalam kondisi yang paling sempurna. Tapi pepatah memang benar, rencana manusia tidak bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Dokter yang seharusnya menangani saya terlibat dalam kecelakaan beruntun besar di sebuah persimpangan saat dalam perjalanan ke rumah sakit, dan tidak bisa langsung membantu persalinan darurat saya. Situasinya sangat mendesak. Direktur rumah sakit yang menyambut saya secara pribadi dengan cepat menenangkan saya. "Jangan khawatir, Bu. Kami punya rencana cadangan. Meskipun profesor tidak bisa datang, kami akan menugaskan dokter lain. Seorang ahli bedah dan kebidanan terbaik yang baru saja kami rekrut. Beliau telah menimba ilmu bertahun-tahun di Jerman dan sangat kompeten, telah menangani banyak persalinan yang jauh lebih rumit dan sulit. Percayalah sepenuhnya pada kami. Kami akan segera memanggil Dr. Baskara Wijoyo." Baskara Wijoyo. Nama itu lagi. Nama yang umum, tapi entah kenapa membuat jantung saya berdebar kencang. Mungkin saya hanya terlalu sensitif. Saat itu, di tengah rasa sakit yang luar biasa, saya tidak punya waktu untuk berpikir macam-macam. Saya hanya mengangguk tanpa sadar,
sepenuhnya menyerahkan nasib kami berdua ke tangan rumah sakit dan seorang dokter asing bernama Baskara Wijoyo. Saya segera dipindahkan ke ruang bersalin VIP. Segalanya di sini modern dan mewah, tapi saya tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Para perawat mengelilingi saya, mengukur tekanan darah, menyiapkan peralatan, semuanya bergerak seperti mesin yang terprogram. Saya samar-samar mendengar percakapan mereka. Suara mereka penuh kepercayaan diri. Untung ada Dokter Baskara. Kalau bukan beliau, kasus ini bisa gawat. Benar, sejak beliau datang, berapa banyak kasus sulit di departemen kita yang berhasil ditangani. Beberapa menit kemudian, pintu ruang bersalin terbuka, dan masuklah seorang pria yang mengenakan seragam bedah hijau, dengan topi dan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan matanya. Dia berjalan dengan langkah cepat tapi sangat stabil, dan dari sosoknya terpancar kepercayaan diri dan profesionalisme seorang dokter terbaik. Tanpa berkata apa-apa, dia memberi isyarat kepada kepala perawat untuk memberikan rekam medis. Dia mengambil tumpukan kertas itu dan dengan mata tajamnya dengan cepat membaca tulisan di atasnya. Pasien Kirana Anindita, 30 tahun, primigravida, 38 minggu. Kontraksi dini dan tanda-tanda pecah ketuban. Tidak ada riwayat penyakit khusus. Suara yang dia gunakan untuk membaca itu rendah dan familiar. Suara yang tidak akan pernah bisa saya lupakan bahkan jika saya menjadi abu. Saat mendengar suara itu, seluruh tubuh saya tiba-tiba menegang. Rasa sakit kontraksi pun seolah berhenti sejenak. Suara ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Dengan tubuh gemetar, saya berusaha mengangkat kepala untuk melihat mata dokter itu. Mata itu masih dalam dan sedikit sedih, tetapi memancarkan tekad yang kuat. Mata yang pernah saya cintai, yang telah saya tatap ribuan kali selama 5 tahun. Mas Baskara. Saya memanggil namanya, suara saya hampir tidak terdengar, bercampur dengan napas saya yang tersengal-sengal. Dokter itu Cakayut. Dia mengangkat kepalanya dari rekam medis dan menatap lurus ke mata saya. Dan saat itu, ketika pandangan kami bertemu, seluruh dunia seolah berhenti. Sorot matanya berubah dari tatapan profesional yang dingin menjadi keterkejutan dan syok yang luar biasa. Dia membeku, dan rekam medis yang dipegangnya jatuh ke lantai, kertas-kertas putih berhamburan. Kirana? Dia memanggil nama saya dengan suara bergetar, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kenapa kamu di sini? Ya, dokter terbaik yang dipanggil oleh rumah sakit, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kami berdua saat ini, ironisnya adalah mantan suami saya, Baskara Wijoyo. Ayah dari anak yang akan dia tolong kelahirannya, anak yang sama yang telah dia buang. Setelah kliniknya bangkrut dan diusir oleh keluarga mertuanya, dia mendapatkan pekerjaan sebagai dokter bedah di rumah sakit internasional ini berkat bakat dan pengalamannya. Dia mencoba memulai dari awal, mencoba mengubur semua masa lalunya yang penuh dosa. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa takdir akan memberinya pertemuan kembali seperti ini, sebuah panggung penebusan dosa yang tidak bisa lebih kejam lagi. Seluruh ruang bersalin tiba-tiba menjadi hening mencekam. Hanya suara bip-bip-bip teratur dari monitor detak jantung yang terdengar. Para perawat dan dokter, semua menatap kami dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menduga bahwa ada masa lalu yang sangat rumit antara dokter andalan rumah sakit dan pasien VIP misterius ini. Baskara masih membeku seperti patung. Dia menatap saya, lalu menatap perut saya yang membuncit. Warna wajahnya di balik masker terus berubah, dari syok menjadi bingung, lalu menjadi kengerian yang tak terlukiskan. Anak ini. Dia tergagap, menunjuk perut saya dengan suara bergetar. Berapa bulan? Anak siapa? Kamu. Kamu sudah menikah lagi? Di kepalanya sekarang pasti ada ribuan hipotesis. Dia pasti berpikir saya telah menemukan kebahagiaan baru, memiliki anak dengan pria lain yang lebih kaya dan lebih baik darinya. Rasa sakit, cemburu, dan rasa kehilangan serta kekosongan tergambar jelas di matanya. Dia telah membuang saya, tetapi dia tidak bisa menerima bahwa saya memiliki kehidupan baru, kebahagiaan baru tanpanya. Tapi saat itu, kontraksi yang lebih hebat dari sebelumnya menarik saya kembali ke dunia nyata. Saya berteriak,
memegangi perut dan meringkuk. Saya tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan, tidak punya tenaga untuk berdebat dengannya. Nyawa anak saya adalah yang terpenting sekarang. Dokter, tolong. Anak saya. Tolong selamatkan anak saya. Saya menatapnya dengan suara memohon bercampur kebencian. Jeritan saya seolah menyiramkan air dingin ke dalam kebingungan Baskara, membawanya kembali ke dunia nyata. Dia tersadar. Nurani dan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter mengalahkan semua perasaan pribadi. Dia bergegas memakai kembali sarung tangannya dan berteriak keras ke arah tim perawat. Suaranya kembali tenang, tegas, dan berwibawa. Semuanya kembali ke posisi. Detak jantung janin menurun, tekanan darah ibu naik. Risiko persalinan sulit karena posisi sungsang. Siapkan alat bantu, cepat. Seluruh tim segera bergerak dengan sigap dan profesional. Baskara membungkuk di samping saya. Dia bukan lagi mantan suami yang penuh dosa, melainkan seorang dokter yang bertanggung jawab. Dia melepas maskernya, dan wajahnya yang jauh lebih kurus dan pucat dari sebelumnya terlihat. "Kirana, dengarkan aku," katanya sambil menatap lurus ke mata saya. Suaranya tegas namun anehnya lembut dan menenangkan. "Kamu harus tetap tenang sekarang. Lupakan semua perasaan pribadi, pikirkan anakmu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Ya, seperti itu. Percaya padaku. Apapun yang terjadi, aku akan mengeluarkan anak ini dengan selamat." "Mengatsi?" Saya menatap matanya. Masih mata yang sama, tapi kini tidak ada lagi penghindaran atau rasa bersalah, melainkan tekad kuat dan janji seorang dokter. Saya menangis sambil mengangguk. Sungguh ironis, orang yang harus saya percayakan sepenuhnya nyawa kami berdua sekarang adalah pria yang telah mengkhianati saya, tapi saya tidak punya pilihan lain. Persalinan berjalan sangat sulit dan berbahaya seperti yang diperkirakan. Posisi sungsang ditambah kontraksi dini membuat saya hampir kehabisan tenaga setelah berjuang selama berjam-jam. Beberapa kali saya berpikir saya tidak sanggup lagi. Kesadaran saya mulai memudar. Tapi saat itu, suara Baskara terdengar kuat dan mantap di telinga saya. "Ayo, Kirana, jangan menyerah. Sedikit lagi. Demi anakmu, pikirkan anakmu." Dia memanggil nama saya. Dia menyemangati saya dengan kebenaran yang baru saja dia sadari. Dan setelah usaha terakhir, setelah jam-jam penderitaan yang luar biasa, akhirnya terdengar suara tangisan, "Oe, oe, oe." Suara tangisan yang jernih dan kuat itu memecah ketegangan di ruang bersalin seperti musik terindah di dunia. "Anakku, anakku telah lahir. Laki-laki Bu. 3,2 kilogram. Tampan sekali dan sehat. Selamat ya," seru seorang perawat dengan suara penuh kegembiraan. Saya menghela napas lega, seluruh ketegangan di tubuh saya hilang, dan air mata kebahagiaan mengalir. Tapi ketika saya melihat Baskara, dia berdiri tak bergerak. Dia menggendong makhluk kecil merah yang terbungkus handuk putih. Dia menatap bayi itu, lalu menatap saya kembali. Matanya terbelalak, penuh dengan syok dan emosi yang tak terlukiskan. Dia melihat wajah anak saya, mata, hidung mancung, bahkan bentuk telinganya semuanya sangat mirip dengannya. Semua keraguan hilang. Tidak perlu tes DNA, hanya dengan melihat saja sudah tahu. Anak ini adalah darah dagingnya. Anak ini. Bisiknya dengan suara tercekat. Mirip denganku. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap saya. Matanya penuh keraguan dan harapan. "Kirana, katakan yang sebenarnya. Anak ini benar anakku, kan?" Saya tidak menjawab, hanya tersenyum lelah bercampur puas. Keheningan saya adalah jawaban yang paling jelas. Saat itu, Baskara Wijoyo benar-benar hancur. Dia bukan lagi dokter yang tenang dan kompeten. Dia hanyalah seorang pria, seorang ayah, yang dihadapkan pada kebenaran kejam dan dosanya yang tak terampuni. Dia telah membuang istrinya tanpa tahu bahwa wanita itu sedang mengandung darah dagingnya. Dia telah melewatkan seluruh perjalanan suci 10 bulan. Dan sekarang, dia harus menolong kelahiran anak yang sama yang telah dia buang tanpa ampun. Tidak ada hukuman yang lebih kejam dan lebih getir dari ini. Dia berlutut di lantai ruang bersalin, di samping tempat tidur saya. Dia masih menggendong bayi itu dengan hati-hati,
seolah-olah itu adalah harta yang paling berharga. Dia menundukkan kepalanya, bahunya berguncang, dan dia terisak. Tangisan seorang pendosa. Maafkan aku. Maafkan aku. Kirana. Nak. Maafkan ayah. Dia hanya mengulangi kata-kata itu di tengah keheranan seluruh tim medis. Momen tangisan pertama anaknya adalah momen ledakan semua rasa bersalah, penyesalan, dan kebahagiaan yang terlambat di dalam dirinya. Tapi dia tidak tahu. Di luar, badai kecemburuan dan iri hati sedang mendekat untuk menghancurkan momen suci dan tragis ini. Para pelanggan sekalian, setelah persalinan yang dramatis dan penuh air mata itu, saya dipindahkan ke ruang pemulihan VIP. Sebuah ruangan yang tidak pernah saya impikan seumur hidup. Lebih mirip suite hotel kecil daripada kamar rumah sakit. Segalanya ditata dengan elegan dan mewah, dan di balik jendela kaca besar terbentang langit biru dan pemandangan taman rumah sakit yang tenang. Anak saya, malaikat kecil merah saya, berbaring dengan tenang di ranjang bayi cantik di samping tempat tidur saya, sesekali menggeliat. Saya berbaring di sana. Tubuh saya masih sakit dan lelah setelah persalinan yang sulit, tetapi hati saya dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya berhasil. Saya berjuang sendirian dan membawa anak saya ke dunia ini dengan selamat. Setiap kali melihat wajahnya yang tertidur, semua rasa sakit dan penghinaan masa lalu seolah lenyap. Baskara. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai dokter. Tidak pergi. Dia berdiri diam di sudut ruangan seperti bayangan bisu, tidak melepaskan pandangannya dari kami berdua. Tatapannya penuh penyesalan, kesedihan, dan keinginan untuk mendekat dan menyentuh anaknya, tetapi tidak berani. Dia tahu dia tidak lagi pantas. Setiap kali saya tidak sengaja melirik ke arahnya, dia buru-buru menunduk, menghindari tatapan saya. Dia tersiksa oleh rasa bersalahnya. Dia beberapa kali mencoba meminta maaf kepada saya, tapi saya tidak menjawab. Bukan karena marah, tapi karena saya tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata apapun sekarang tidak ada artinya. Namun, kedamaian yang rapuh itu tidak bertahan lama. Badai yang saya perkirakan akhirnya datang dengan cara yang jauh lebih dahsyat dan tidak masuk akal dari yang saya bayangkan. Kabar bahwa Dr. Baskara Wijoyo, suami Larasati Gunawan, telah membantu persalinan seorang pasien VIP misterius, yang ternyata adalah mantan istrinya, menyebar dengan cepat. Mungkin karena seorang perawat yang tidak bisa menjaga rahasia, atau mungkin karena permainan takdir, dan kabar itu sampai ke telinga Ibu Ratna dan Larasati seperti api yang menjalar. Bagi mereka, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah penghinaan dan provokasi yang tidak bisa dimaafkan. Dan apa yang harus terjadi, terjadilah. Pintu kamar saya terbuka dengan kasar tanpa ketukan atau izin, menimbulkan suara gaduh yang memekakan telinga. Dua wanita yang tidak pernah ingin saya lihat lagi, Ibu Ratna dan Larasati, menyerbu masuk. Mereka seperti singa betina yang marah, siap mencabik-cabik mangsanya. Wajah Ibu Ratna memerah, rambutnya acak-acakan, dan pakaian mewahnya kusut. Larasati, meskipun sedang hamil tua, mengenakan sepatu hak tinggi yang berbahaya dan riasan tebal, menatap saya dengan mata berapi-api seolah ingin menelan saya hidup-hidup. Perempuan ular. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini, teriak Ibu Ratna lebih dulu. Dia menunjuk wajah saya dengan jarinya, suaranya yang melengking bergema di koridor, membuat dokter dan pasien dari kamar lain keluar karena penasaran. Setelah dicampakkan oleh anakku, kau masih saja menempel. Trik apa yang kau gunakan sampai anakku datang ke sini untuk menolong persalinanmu? Kau pikir kau hebat karena punya sedikit uang dan bisa masuk ke kamar mewah ini? Dasar perempuan licik. Larasati langsung mendekat ke samping tempat tidur. Dia menatap saya dengan tatapan penuh penghinaan, lalu melirik anak saya yang tertidur. Tatapannya penuh kebencian. Wah, sudah punya anak laki-laki ya? Selamat ya, Mbak, katanya dengan nada menyindir. Tidak tahu benih siapa, tapi baru saja dicerai sudah langsung buat anak dengan pria lain, cepat juga ya. Atau jangan-jangan kau sengaja membuat jebakan, menggunakan anak haram ini, untuk menghancurkan rumah tanggaku dan merayu Mas Baskara kembali? Dia menghina saya, dan bahkan menghina anak saya yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa tentang dendam orang dewasa.
Darah saya mendidih. Hinaan apapun terhadap saya bisa saya tahan, tapi saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anak saya, bahkan dengan sepatah kata pun. Saya mencoba untuk bangkit. Rasa sakit pasca persalinan menusuk, tetapi tidak sebanding dengan amarah di hati saya. Kalian berdua, keluar sekarang juga. Ini kamar rumah sakit, bukan pasar tempat kalian bisa membuat keributan. Keributan? Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Teriak Ibu Ratna, mengabaikan bujukan para perawat. Kau pikir kau siapa dengan uangmu itu bisa masuk ke ruang VIP ini? Jangan pernah bermimpi untuk merebut Baskara dari menantuku. Menantuku sedang mengandung cucu laki-laki berhargaku. Kau dan anak harammu itu tidak ada apa-apanya. Ibu. Laras. Apa yang kalian lakukan? Baskara, yang tadinya membeku di sudut ruangan, akhirnya tersadar. Dia berlari ke depan, menghalangi kami berdua, merentangkan kedua tangannya seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Ini rumah sakit, bukan rumah. Diam, keluar sekarang juga. Kau. Beraninya kau membela dia. Ibu Ratna berbalik ke arah putranya, mencengkeram bajunya. Kuku tajamnya menggores dadanya. Apa kau tidak tahu gara-gara perempuan ini seluruh tetangga membicarakan kita? Mereka bilang kau selingkuh dengan mantan istrimu. Apa kau benar-benar anakku? Cukup, teriak Baskara, jeritan putus asa dan sakit bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia membentak ibunya. Aku sudah cukup menderita. Aku yang salah, dan aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak mau berbuat salah lagi, Ibu dan Laras. Pulanglah sekarang. Tidak mau. Hari ini aku harus memberi pelajaran pada perempuan ini, teriak Larasati, kehilangan akal sehat karena cemburu. Dia mendorong Baskara dan menerjang ke arah ranjang bayi tempat anak saya berbaring. Akibat keributan itu, bayi saya sudah mulai menggeliat dan akan menangis. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu pada anak saya. Jangan! Teriak saya dan Baskara bersamaan. Saya diliputi ketakutan yang luar biasa, mencoba melompat dari tempat tidur untuk melindungi anak saya, mengabaikan rasa sakit. Tetapi tepat pada saat yang mengerikan itu, sesaat sebelum tangan Larasati menyentuh anak saya, sebuah suara dingin dan berwibawa terdengar dari arah pintu. Hentikan sekarang juga. Ruangan itu membeku, dan semua orang menoleh ke arah pintu. Di sana, berdiri seorang pria berjas hitam dengan tas kerja, ekspresinya sangat serius. Itu adalah Pak Kuncoro, asisten dan pengacara pribadi saya. Dia tidak sendiri. Di belakangnya ada 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam dari sebuah perusahaan keamanan profesional, dan 2 orang polisi berseragam dengan wajah serius. Kemunculan tiba-tiba pengacara dan polisi membuat Ibu Ratna dan Larasati membeku. Kalian siapa? Kenapa kalian ada di sini? Gagap Ibu Ratna. Sikapnya yang tadi angkuh hilang seketika, digantikan oleh kebingungan dan sedikit rasa takut. Pak Kuncoro tidak menjawabnya, melainkan berjalan lurus ke arah Larasati, yang masih membeku di samping ranjang bayi. Dia menyodorkan setumpuk dokumen tebal dan sebuah tablet. Anda Nona Larasati Gunawan? Tanyanya dengan suara sedingin es. Saya adalah kuasa hukum dari klien saya, seorang investor besar. Kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang jelas bahwa ayah Anda, Bapak Gunawan, Ketua Grup Farmasi Sanjaya, telah melakukan korupsi tender, memproduksi dan menjual obat palsu, serta melakukan penggelapan pajak senilai triliunan rupiah. Apa? Larasati ternganga, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Bohong. Ayah saya berbisnis dengan bersih. Kalian melakukan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik? Pak Kuncoro tersenyum sinis dan menyalakan tabletnya. Di layar, diputar sebuah video yang direkam secara diam-diam, menunjukkan Bapak Gunawan menerima sebuah koper berisi uang dari seorang pejabat. Semua dokumen, bukti, video dan rekaman suara ini, serta kesaksian dari para saksi kunci, sudah kami serahkan ke pihak kepolisian dan kejaksaan. Dan mungkin saat ini juga, ayah Anda, paman-paman Anda, dan semua orang di jajaran direksi sedang berbincang dengan pihak berwenang. Dia berbalik ke arah 2 petugas polisi.
Dan untuk Nona Larasati dan Ibu Ratna, kalian berdua telah memasuki kamar pasien tanpa izin, mengganggu ketertiban umum, serta melontarkan kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama baik. Klien saya meminta agar kasus ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dunia Larasati runtuh. Dia terhuyung-huyung dan jatuh terduduk di lantai. Ayahnya, kebanggaannya, satu-satunya sandarannya, kerajaan farmasi raksasanya, hancur hanya dengan sepatah kata. Ibu Ratna berdiri gemetar di tempatnya. Dia akhirnya menyadari semuanya. Dari kebangkrutan klinik putranya hingga kehancuran besarnya, semua ini bukan kebetulan. Ada tangan tak terlihat, sebuah kekuatan menakutkan yang mengendalikan semuanya dari belakang. Dan kekuatan itu adalah menantunya yang berasal dari desa, yang dulu dia hina sebagai wanita mandul. Dia telah mengusik orang yang salah. Drama murahan mereka benar-benar telah berakhir. Polisi mendekat dan meminta Ibu Ratna dan Larasati untuk ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Larasati meraung-raung seperti orang gila. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam satu hari. Ibu Ratna tidak lagi berteriak, hanya diam menatap kosong dengan mata nanar. Mungkin baru sekarang dia sadar bahwa dia telah kalah telak di tangan menantunya yang paling dia remehkan. Saat mereka digiring melewati saya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap saya dengan tatapan rumit, campuran antara kebencian dan ketakutan. "Kau, sebenarnya siapa kau?" bisiknya. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya diam-diam dengan tatapan campuran antara kasihan dan dingin. Jawaban itu mungkin tidak akan pernah dia ketahui seumur hidupnya. Setelah mereka dibawa pergi, di dalam ruangan hanya tersisa saya, anak saya, dan Baskara. Dia telah menyaksikan seluruh kejadian dari awal hingga akhir, dan dia mengerti segalanya. Mengapa kliniknya hancur, mengapa keluarga mertuanya hancur berkeping-keping, dan betapa menakutkannya latar belakang dan kekuatan yang dimiliki oleh mantan istrinya yang telah dia hianati. Dia bukan hanya kehilangan seorang istri. Dia telah kehilangan sebuah kesempatan, sebuah masa depan yang mungkin tidak akan pernah dia dapatkan lagi. Dia mendekati saya dan berlutut di samping tempat tidur. Tindakan yang sama, tetapi dengan emosi yang sama sekali berbeda. "Kirana," dia mengangkat kepalanya dan menatap saya dengan mata merahnya yang bengkak, penuh rasa bersalah dan putus asa. Sekarang aku tahu semuanya. Aku memang bajingan. Aku tidak pantas dimaafkan. Aku juga tidak punya muka untuk memintamu kembali. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya minta satu hal." Dia menatap anak laki-lakinya yang kecil dan tertidur, anak yang beberapa jam lalu bahkan tidak dia ketahui keberadaannya. Biarkan aku menjadi ayah dari anak ini. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padanya. Aku tidak akan meminta apa-apa. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan bekerja seperti anjing untuk kalian berdua. Aku hanya ingin melihatnya tumbuh, mendengar dia memanggilku ayah. Tolong, aku mohon." Dia menundukkan kepalanya ke lantai, menangis terseduh-seduh seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Saya menatapnya dengan perasaan campur aduk. Haruskah saya memberinya kesempatan? Anak saya butuh seorang ayah. Tapi apakah ayah seperti dia, yang tega membuang ibu dan anaknya, yang diam di hadapan ketidakadilan, pantas mendapatkannya? Saya berpikir lama. Saya menatap anak saya, lalu menatap pria yang berlutut di kaki saya. Dan akhirnya, saya membuat keputusan terakhir. "Bangun, Mas Baskara," kata saya dengan suara tenang, tanpa sedikit pun kebencian. "Kau tidak perlu menjadi anjing atau sapi untuk siapapun. Kau tetap ayah dari anakku. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darahmu. Aku tidak bisa mengambil hak itu darimu, dan aku juga tidak ingin anakku tumbuh tanpa mengetahui siapa ayahnya." Secercah harapan bersinar di mata Baskara. "Jadi, Kirana, kau punya hak untuk menemuinya, merawatnya, dan menjalankan tanggung jawabmu sebagai seorang ayah," potong saya. Saya berhenti sejenak, menatap matanya lurus-lurus, dan berkata dengan tegas, "Tapi hanya sebagai ayah dari anak ini, hubungan kita sudah benar-benar berakhir, sejak hari kau diam saja saat ibumu dan wanita itu menghinaku."
Cinta yang tidak dilindungi itu seperti rumah tanpa atap, tidak bisa menahan badai. Dia membeku. Dia mengerti maksud saya. Saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Luka yang dia dan keluarganya tinggalkan terlalu dalam untuk bisa sembuh seperti sedia kala. Dia telah kehilangan saya. Selamanya. Dia hanya bisa melihat kebahagiaan kami dari jauh dan menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan dan kesedihan. Itulah mungkin hukuman terbesar baginya. Para pelanggan sekalian, cerita saya sampai di sini. Sejak hari itu, keluarga Larasati resmi bangkrut. Ayahnya harus membayar mahal atas kejahatan yang telah dia lakukan. Dia dan Ibu Ratna juga menerima hukuman hukum atas perbuatan mereka. Baskara kehilangan segalanya. Dia kehilangan karier, keluarga, dan wanita yang paling mencintainya. Dia membayar harga yang terlalu mahal untuk kelemahan dan ambisinya. Saya tidak kembali padanya. Saya memilih hidup sebagai seorang ibu tunggal. Saya memiliki uang, status, segalanya, tetapi saya sadar bahwa hal-hal itu bukanlah yang membawa kebahagiaan sejati bagi saya. Yang paling berharga adalah kehidupan kecil yang berada dalam dekapan saya. Adalah kebebasan jiwa untuk bisa melangkah maju, melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Saya tidak perlu membalas dendam dengan kejam, karena kedamaian dan kebahagiaan saya di sisi anak saya. Itulah balas dendam yang paling manis sekaligus paling getir bagi mereka yang telah mengkhianati saya. Para pelanggan yang terhormat, demikianlah satu lagi kisah dari kanal Masa Tua Sejahtera telah berakhir. Perjalanan Kirana, sebuah perjalanan penuh air mata dari puncak kebahagiaan yang rapuh ke jurang pengkhianatan, lalu bangkit kembali dengan perkasa dari abu, mungkin telah meninggalkan banyak sisa emosi di hati kita masing-masing. Kemarahan atas kekejaman manusia, kepuasan saat keadilan ditegakkan, hingga rasa sedih dan sesal atas cinta yang telah mati. Namun, pada akhirnya, setelah semua peristiwa dramatis berlalu, yang tersisa adalah refleksi mendalam dan pelajaran berharga tentang kehidupan, cinta, dan kemanusiaan. Pelajaran pertama dan terbesar dari kisah ini adalah wawasan yang tajam dan mendalam tentang pilihan dalam cinta dan pernikahan. Cinta Kirana dan Baskara pada awalnya sangat indah. Cinta yang dibangun melalui masa-masa sulit, dengan pengorbanan dan empati. Namun, di persimpangan jalan kehidupan, di hadapan pilihan antara cinta 5 tahun dan kehormatan serta kesuksesan yang terbentang dengan karpet merah, Baskara tanpa ragu memilih jalan pintas. Dia merasionalisasi dirinya dengan berpikir bahwa dia membutuhkan istri yang bisa menjadi batu loncatan kesuksesannya. Namun, para pelanggan sekalian, dia salah. Dia telah salah membedakan antara batu loncatan dan perhiasan. Batu loncatan yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang glamor untuk dipamerkan kepada dunia. Batu loncatan terkuat bagi seorang pria adalah seorang wanita yang bisa menemaninya melewati badai, yang bisa mengerti, berbagi, dan menjadi sandaran spiritual yang kokoh. Kirana, dengan cinta dan pengorbanan diam-diamnya, pernah menjadi batu loncatan itu, tapi dia tidak menyadarinya. Dia secara buta mengejar perhiasan mahal bernama Larasati, dan pada akhirnya, saat perhiasan itu pecah, dia kehilangan segalanya. Kisah ini memberikan gaung yang dalam bagi kita semua, terutama bagi kaum muda yang berada di ambang pernikahan. Pernikahan bukanlah transaksi komersial yang bisa ditimbang dengan standar materi. Pasangan ideal bukanlah orang yang memberikan keuntungan paling banyak bagi kita, melainkan orang yang bisa kita ajak berbagi suka dan duka dalam hidup. Orang yang di sisinya kita bisa menjadi diri sendiri, merasa damai, dan bahagia. Jangan pernah mengorbankan cinta sejati demi keuntungan kecil dan ambisi sesaat. Uang dan kehormatan, jika hilang, masih bisa dicari kembali, tetapi orang yang tulus mencintai kita, sekali hilang, mungkin tidak akan pernah bisa kita temukan lagi seumur hidup. Akhir hidup Baskara, kesendirian dan penyesalannya, menjadi pelajaran termahal bagi mereka yang memprioritaskan materi di atas cinta. Setelah pelajaran tentang pilihan, kisah Kirana memberikan kita pelajaran berharga tentang betapa pentingnya kemandirian dan kekuatan batin seorang wanita. Kirana memiliki rahasia. Dia kaya dan kompeten, tetapi dia memilih untuk menyembunyikan fakta itu dan hidup sederhana demi mencari cinta yang tulus. Tindakannya ini mungkin bisa diperdebatkan. Mungkin ada yang mengatakan itu bodoh, mencari susah sendiri.
Tetapi jika kita melihat lebih dalam, itu menunjukkan sebuah kerinduan dan martabat yang patut dihormati. Dia tidak ingin kebahagiaannya dibangun di atas fondasi materi, dia ingin dicintai apa adanya. Dan kemandirian ekonomi dan pemikiran itulah yang menjadi senjata terkuatnya saat menghadapi tragedi. Ketika dicampakkan oleh suaminya, dia tidak hancur atau memohon-mohon. Mengapa? Karena dia tahu dia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bisa hidup dengan baik. Dia memiliki kemampuan dan keberanian yang cukup untuk membangun kembali hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Kebangkitannya yang seperti burung phoenix bukanlah keajaiban yang jatuh dari langit. Itu adalah hasil dari kerja keras, pembelajaran, dan kemandirian yang telah dia bangun secara diam-diam. Kisahnya menyampaikan pesan yang kuat kepada semua wanita. Jangan pernah menggantungkan seluruh kebahagiaan Anda pada seorang pria. Cinta itu penting, tapi bukan segalanya. Selalulah menimba ilmu, milikilah pekerjaan Anda sendiri. Selalulah mandiri secara ekonomi dan pemikiran. Karena ketika Anda bisa berdiri di atas kaki sendiri, Anda akan memiliki kepercayaan diri, Anda akan memiliki pilihan. Dan bahkan jika badai datang dan Anda dikhianati, Anda tidak akan pernah hancur. Anda akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bangkit dan bersinar kembali, seperti Kirana. Dan mungkin salah satu pelajaran yang paling menyentuh dan manusiawi adalah tentang kasih ibu dan pengampunan di akhir cerita. Di hadapan pengkhianatan yang luar biasa, Kirana memilih balas dendam. Balas dendam yang cerdas yang menghancurkan mereka yang telah menyakitinya. Tapi ketika dia telah mendapatkan segalanya, ketika musuh-musuhnya berlutut di kakinya, dia tidak memilih untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Dia berhenti. Mengapa? Karena kehadiran makhluk kecil. Anaknya telah melembutkan hatinya, memberinya alasan untuk berbelas kasih. Kasih ibu yang suci telah mengalahkan kebencian. Dia sadar bahwa balas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi itu akan selamanya mengurungnya dalam masa lalu dan emosi negatif. Dan dia tidak ingin anaknya tumbuh di lingkungan yang penuh kebencian. Pengampunan yang diberikan Kirana kepada Bhaskara bukanlah berarti menerimanya kembali. Itu adalah pengampunan di tingkat yang lebih tinggi. Dia mengampuni bukan untuknya, melainkan untuk membebaskan jiwanya sendiri. Dia membiarkannya menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah bukan karena masih ada cinta, melainkan karena memikirkan anaknya. Itu adalah sebuah kemurahan hati yang penuh kebijaksanaan dan keberanian. Itu mengajarkan kita bahwa dalam hidup, menyimpan kebencian hanya akan membuat diri kita sendiri lebih lelah. Terkadang, melepaskan bukan karena kita lemah, melainkan karena kita kuat. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan mengubur masa lalu agar kita bisa melangkah lebih ringan ke depan, menyambut hal-hal yang lebih baik. Kebahagiaan terbesar yang dinikmati Kirana di akhir cerita bukanlah keberhasilan balas dendamnya, melainkan kedamaian hati saat memeluk anaknya dan menatap masa depan yang cerah. Kisah Kirana telah berakhir, tetapi pesan yang ditinggalkannya akan selamanya bergema. Ia mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dalam mencintai, nilai kemandirian, kekuatan pengampunan, dan keberanian seorang wanita modern. Ia memberikan kita keyakinan bahwa tidak peduli seberapa sulit situasi yang kita hadapi dalam hidup, selama kita tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan martabat dan harga diri, pada akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Bagaimana perasaan Anda tentang perjalanan Kirana sebagai seorang ibu tunggal yang tangguh? Pelajaran mana dalam cerita ini yang paling menyentuh hati Anda? Silakan tinggalkan pemikiran dan perasaan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Setiap masukan dari Anda adalah hadiah berharga yang membantu kita untuk belajar bersama dan menciptakan komunitas yang lebih baik dan lebih manusiawi. Dan jika Anda menyukai kanal Masa Tua Sejahtera dan kisah-kisah yang memiliki nilai mendalam seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan klik lonceng kecil di sebelahnya untuk menjadi yang pertama mendengar kisah-kisah baru kami. Terima kasih telah menonton dan menemani kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.